Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, semangat sekali ya pagi hari ini ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali anak-anak ya untuk materi mengenai KA. Nah, apa itu KA? Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Satya bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sama sini. Ya. Oke, boleh duduk kembali saatnya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai KA. Nah, jadi anak-anak kita akan bertemu kembali ya untuk materi seperti minggu kemarin. Nah, namun ini akan kita bahas lebih detail tentang KA. Oke, anak-anak, coba cek kanan kiri kalian, apakah ada teman yang belum masuk di hari ini? Gak ada, Pak. Oke, masuk semua ya? Oke, nah anak-anak, kita akan menyanyikan lagu dulu. Nah, menyanyikan lagu nasional biar kita mengetahui apa aja itu lagu nasional. Nah, untuk lagu nasional kali ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Oke. Dari Sabang sampai Merauke berpulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, nah anak-anak ya, kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia, terutama lagu yang nasional. Nah, kita biar mengetahui anak-anak, lagu nasional itu tidak hanya Indonesia Raya, masih banyak yang lainnya. Nah, oke, anak-anak, kita akan mempelajari ya mengenai KA. KA itu apa toh? Nah, KA itu adalah kecerdasan artifisial. Nah, atau bisa disebut dengan AI.
Nah, jadi anak-anak kita akan belajar AI. Wah, apa itu AI? Nah, jadi selain itu kita nanti juga akan mengenal, apa saja manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu yang akan kita pelajari pagi hari ini anak-anak. Oke, anak-anak, coba biar semangat. Coba tepuk semangat. Oke, nah kalau sudah semangat seperti ini berarti belajarnya juga harus semangat. Oke, anak-anak, kita akan membahas mengenai KA. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke suatu pabrik atau mengunjungi suatu pabrik? Ada yang pernah? Pernah. Oke. Nah, Asfar itu pernah pergi ke pabrik mana? Atau mungkin pernah mengunjungi di mana? Pabrik kayu. Oke. Nah, jadi ya, kalau kalian perhatikan ya, apalagi mungkin pabrik-pabrik itu ada beberapa jenisnya ya. Ada yang tadi pabrik kayu, mungkin ada pabrik makanan dan masih banyak lagi. Nah, kalau kalian ngamati selain berkunjung mesti kalian juga pernah menjumpai atau lewat bahkan mungkin melalui sosial media dari YouTube, terus kemudian TikTok maupun televisi. Kalian pasti pernah melihat terutama kalau anak-anak itu biasanya acara si Unyil. Biasanya si Unyil itu ada kegiatan si Unyil keliling tapi berkunjung ke suatu pabrik. Nah, kalau mungkin kalian pas lihat episode tersebut, pasti kalian akan melihat beberapa pabrik yang dikunjunginya. Nah, pasti ada pabrik yang banyak orangnya, ada yang sedikit orangnya. Nah, pernah nggak menjumpai atau melihat yang seperti itu? Nah, kalau tadi pabrik kayu ya. Nah, pabrik kayunya itu apakah banyak menggunakan mesin? Apa masih banyak yang menggunakan manual? Manual. Oke. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat ini. Oke, coba kalian perhatikan ya. Ini ada contoh ya gambaran pabrik. Nah, yang atas itu ya pabrik yang masih manual. Nah, maksudnya manual di sini pabriknya itu masih banyak menggunakan tenaga dari manusia, terutama untuk mengolah produk. Kebetulan ini produk makanan, roti ya, biskuit. Nah, di sini masih membutuhkan orang untuk tadi packing, memasak, bahkan itu menata maupun membentuk itu masih menggunakan tenaga manusia. Nah, beda dengan yang di bawah ini. Kalau yang di bawah ini anak-anak ya, pabriknya itu sudah banyak menggunakan mesin untuk proses maupun membuat biskuit tersebut anak-anak. Kalau yang di atas mungkin sehari itu bisa membuat 100 misalnya 100 biskuit. Nah, tapi kalau yang pabrik yang bawah itu mungkin sehari bisa 1000 bahkan 2000. Nah, itu perbedaannya ya anak. Yang manual dengan adanya satunya lagi itu yang sudah menggunakan mesin. Nah, kalau kalian perhatikan ya, efisien mana, lebih hemat mana, dan mungkin lebih cepat mana? Pasti yang lebih cepat adalah yang yang menggunakan mesin. Karena apa? Kalau mesin kan tidak merasakan capek, tidak merasakan ngantuk, terus kemudian selain itu juga tidak mengeluh. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas mesin, aduh sudah mau maghrib capek, atau mungkin sudah pusing dan seterusnya. Cuman kalau di bawah itu tidak, karena sudah ada pengaturannya anak-anak. Nah, jadi kalau kalian melihat gambar ini adalah perbandingan. Nah, di mana AI ini sudah masuk ke tahap mesin ini anak-anak. Nah, itu. Oke, coba kalian perhatikan kembali. Nah,
Oke, kita akan masuk kembali mengenai AI. Nah, di sini pengertiannya apa toh Pak AI? Nah, kalau kalian perhatikan, nah, pengertian AI itu apa toh? AI itu adalah teknologi yang meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia, memungkinkan mesin untuk belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, anak-anak, tadi itu salah satu kenapa ada mesin tadi itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tadi kalau kalian ketika membuat roti tadi, pasti hanya dibatasi sampai pukul ini. Tapi kalau mesin bisa 24 jam, nah, tanpa merasakan capek. Nah, dan di sini ya membuat keputusannya di sini ya tadi bisa mempermudah pekerjaan seseorang. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalian di sekitar kita tuh juga banyak yang melihat hal-hal seperti itu. Nah, contoh lagi, nah di sini anak-anak, apa tuh kemampuan AI? Kemampuannya itu adalah dapat mengenali gambaran, menulis puisi kreatif, dan membuat prediksi akurat berdasarkan data kompleks. Nah, anak-anak, jadi AI itu tidak hanya ya yang sifatnya di pabrik saja, tapi AI itu sebenarnya sudah ada dan sudah kita gunakan. Nah, contohnya di sini adakah yang pernah pergi menggunakan aplikasi Grab? Ada atau Gojek? Ada. Oke. Iya. Nah, pasti kalian sebelum memesan pasti melihat lokasi bahkan petanya. Nah, jaraknya berapa? Nah, anak-anak ya, itu adalah contoh penggunaan ya dari penggunaan AI. Nah, jadi dari itu mungkin kalau dulu tuh masih menggunakan peta. Nah, kalau saat ini ya karena sudah ada aplikasi canggih, kita bisa tahu oh jaraknya segini. Terus kemudian nanti bisa langsung datang sesuai lokasi titik yang kita tentukan gitu. Kalau Gojek dulu kan kita harus ke pangkalan ojek atau ke tempat kumpulan ojek tersebut. Kalau sekarang kan bisa datang. Nah, dengan penggunaan aplikasi. Oke, anak-anak, Pak Zani ada video. Coba kalian perhatikan. Oke, coba bisa kalian perhatikan ya. Nanti berkenaan dengan AI. Nah, sebentar. Oke, bisa kalian perhatikan dulu mengenai gambaran singkat AI itu seperti apa.
Oke, anak-anak, tadi kan sudah memahami AI itu apa dari video ini. Nah, coba kalau kalian perhatikan tadi yang sudah pas ini tayangan video ini, di sini tuh yang kalian perhatikan tuh ada alat AI-nya. Contohnya apa tadi? Robot. Apa? Robot. Robot, lampu sensor, apalagi tadi? Ponsel. Ponsel. Nah, kalau dari lampu sensornya itu kenapa tadi? Bisa nyala sendiri. Oke, benar. Kalau ada orang lewat bisa nyala sendiri. Kalau ponsel tadi? Bisa mengenali wajah. Oke, bisa mengenali wajah. Nah, itu anak-anak. Jadi AI itu secara tidak langsung sebenarnya kita tuh sudah menggunakan anak-anak. Salah satunya apalagi kalau kalian suka menggunakan handphone. Nah, di situ AI itu banyak dimanfaatkan. Salah satunya tadi ponsel untuk mengenali wajah. Oke. Nah, apalagi anak-anak mungkin pernah bermain game. Pernah bermain game? Pernah. Nah, pernah nggak mungkin gamenya tersebut itu bisa melawan kita sendiri? Biasanya kalian kan harus sama temennya main gamenya. Misal harus apa namanya? Nanti mabar kan itu harus sesama temennya. Tapi pernah nggak kalian tuh melawan komputer atau melawan game tersebut? Pernah kan? Pernah. Nah itu juga salah satu bentuk AI anak-anak yang memprogram gimana caranya bisa mengalahkan kalian. Nah, dalam arti misal ada misi nih. Wah, kalian misi terus kemudian ada robot-robot atau mungkin karakter yang menyerang kalian. Nah, itu sudah dikendalikan anak-anak. Dalam arti sudah mengisi perannya. Nah, kecuali kalau kalian main sama temennya, nanti kan yang mengendalikan robot itu atau karakter itu kan temennya. Tapi kalau kalian main sama komputer atau main dengan gamenya tersebut, itu kan nanti secara tidak langsung itu AI yang bekerja. Jadi ada pemrograman seperti itu anak-anak ya. Terus kemudian anak-anak tadi kan kalian lihat tuh salah satunya ada lampu sensor ya. Jadi yang ketika nyala berjalan gitu bisa nyala sendiri ketika ada orang. Nah, itu juga karena adanya ya pemrograman anak-anak. Jadi adanya pemrograman dari ya teknologi saat ini. Oh, karena saat ini itu kita ingin mempermudah pekerjaan seseorang atau menyelesaikan suatu permasalahan, makanya dibuat seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan ya di lampu lalu lintas ya, terutama di pinggir-pinggir jalan itu ada beberapa lampu yang menggunakan itu tenaga surya. Nah, begitu siang hari itu otomatis akan menyerap energinya. Begitu nanti sudah gelap, nah itu akan disetting otomatis akan menyala sendiri. Nah, seperti itu nak gambarannya. Jadi sebenarnya banyak sekali anak-anak, tidak hanya itu. Nah, jadi misalnya nih kalian mau ke rumahnya temennya, misalnya si Reskia mau ke Firda. Aduh, katanya rumahnya Pelamongan Indah Blok M. Nah, itu sebelah mana? Kalian bisa lihat maps. Nah, jadi bisa diarahkan. Nah, itu juga termasuk AI anak-anak. Jadi ya, AI itu sama aja dengan tadi kecerdasan artifisial atau KA. Itu ya anak-anak ya. Oke. Jadi anak-anak ya, jadi AI itu banyak sudah kita gunakan. Selain itu juga mungkin ya dari adanya ponsel. Nah, pernah kan kalian kalau HP sekarang mungkin selain fingerprint kalau buka itu kunci, ada yang pakai wajah juga. Nah, itu juga salah satu penggunaan AI anak-anak. Nah, jadi masih banyak lagi. Nah, kalau tadi dalam masyarakat tadi ya selain pakai mesin ya ada juga mungkin kalau kalian ke supermarket nih kalian masuk mesti ada yang buka sendiri pintunya. Nah, apalagi yang di sini itu di sama itu Ramayana itu loh. Nah, itu kan kalau kalian masuk lewat pintu tengah kan akan buka sendiri, ada sensornya. Nah, itu kencanggihan dari
suatu AI anak-anak. Nah, jadi banyak sekali ya, tidak hanya di dunia pendidikan, masyarakat, perdagangan pun juga sama. Contohnya apa, Pak? Nah, kalau kalian lihat bunda, kakak atau saudara yang beli lewat online. Nah, itu juga kalau dulu kalian harus ke pasar, harus ke toko. Pak, beli ini, Bu, beli ini. Kalau sekarang tinggal sambil duduk manis lihat, oh, di situ ternyata ada barang-barang yang aku suka. Terus kalian tinggal beli, nanti dikirim langsung. Nah, itu juga salah satu anak-anak ya, kayak Gojek tadi ya. Awalnya ojek itu hanya di pangkalan-pangkalan tertentu. Kalau sekarang tinggal kalian di rumah nanti bisa dijemput. Seperti itu anak-anak. Jadi masih banyak lagi. Pak, itu kan tadi dari perdagangan, tadi dari masyarakat tadi. Kalau di pendidikan apa, Pak? Nah, di pendidikan itu juga memanfaatkan AI anak-anak. Nah, salah satunya apa? Nah, salah satunya pembelajaran seperti ini anak-anak. Nah, kita ingin menampilkan dari gambar monitor, terutama di komputer, laptop atau HP, itu biar layar bisa besar tuh bagaimana? Nah, itu juga kita memanfaatkan AI anak-anak. Terus makanya bisa menampilkan gambar yang lebih besar seperti ini. Nah, masih banyak lagi, mungkin aplikasi-aplikasi pembelajaran itu juga menggunakan AI anak-anak. Nah, jadi di pendidikan pun itu juga menggunakan. Di rumah pun juga sebenarnya kalian menggunakan. Pernah nggak kalian melihat video atau bahkan kalian sendiri punya alat itu vacuum cleaner yang pakai robot? Pernah melihat nggak? Atau mungkin pernah punya atau lihat di televisi? Nah, kalau biasanya kan kita kalau membersihkan lantai harus menyapu, harus ada sapunya. Kalau itu ada robot yang langsung bisa membersihkan sesuai dengan jangkauannya seperti itu. Nah, itu juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Nah, masih banyak lagi anak-anak jadi yang menggunakan AI tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan lihat penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Jadi, mari kita mulai. Oke, bisa kalian lihat. Untuk channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Tekan sekarang. Virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengendalikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaan. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini tadi ada gambaran contoh AI lagi ya. Nah, salah satunya ya penggunaan dalam handphone ya, ada tadi Google ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya mencari karakter Mobile Legend atau rumahnya misalnya Pak Gubernur, nah atau
SD Muhammadiyah nanti akan menampilkan informasi terkait dengan hal yang ingin kalian cari tadi, kayak yang di itu online shop tadi. Ketika kalian mencari barang, biasanya bawahnya itu juga akan menampilkan barang yang sama atau yang mirip dengan yang kalian cari. Misal kalian mencari sepatu futsal, pasti nanti bawahnya akan direkomendasikan ada beberapa merek atau jenis sepatu yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi itu anak-anak berkenaan dengan AI, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba pentek semangatnya. Coba tepuk semangat. Oke anak-anak, sekarang kita akan bermain sebentar. Jadi permainannya mudah. Nanti kita permainannya adalah antar kelompok. Nah jadi ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah nanti kita akan berkompetisi ya. Permainannya ini adalah nanti menggunakan kata ya. Jadi kalian nanti akan menyusun sebuah kata dari huruf-huruf yang Pak Zani acak. Nanti kalian akan berlomba ya. Jadi siapa skor yang paling banyak nanti ya. Jadi nanti di meja akan Pak Zani berikan ya, huruf ya, huruf yang Pak Zani acak. Nanti kalian menyusun sesuai yang Pak Zani sampaikan. Jadi nanti ada satu anak dari setiap kelompok itu mengambil, boleh bergantian nanti ya, mengambil huruf yang nanti sisanya akan menyusun huruf tersebut menjadi sebuah kata. Jelas anak-anak? Ya. Jadi nanti akan Pak Zeni letakkan meja di sini. Di atasnya ada beberapa kumpulan huruf-huruf yang nanti kalian akan mengurutkan menjadi sebuah kata ya, disusun nanti mudah kata. Jelas anak-anak? Jelas. Oke. Oke, jadi nanti ya anak-anak, ini ada beberapa huruf ya. Nanti kalian mencari ya sesuai yang Pak Zani sampaikan. Nah, kalau misalnya nih contohnya Pak Zani minta kalian menyusun sebuah kata ya. Misalnya kata robot. Nah, berarti kalian harus mencari ya, terus disusun menggunakan huruf-huruf di sini yang nanti akan membentuk kata robot. Jelas? Jadi yang ke sini tuh satu orang dari setiap kelompok ya. Jadi nanti kalian bisa bekerja sama ya. Nanti ada yang mencari huruf ini, terus nanti ada yang menyusun, dan yang maju boleh gantian. Oke, contohnya kalau tadi misalnya Firda, nanti bisa gantian yang ngambil itu Tifa maupun yang lainnya, tapi dalam kelompok tersebut ya. Oke, jadi nanti bisa cepet-cepetan ya. Nanti Pak Zani beri waktu. Jadi nanti skornya ya, setiap yang menyusun yang pertama ya, dua kelompok yang pertama ya, itu nanti skornya itu adalah 10 ya. Kalau waktunya masih dua kelompok berikutnya, berarti nanti skornya adalah 5,5-nya. Jelas anak-anak? Oke, jadi di sini nanti kalian tinggal mencari huruf sesuai yang ingin kalian bentuk ya. Jadi di sini nanti ada beberapa, bisa kalian cari sesuai dari yang Pak Zani sampaikan. Jelas anak-anak? Oke, sudah siap? Siap. Oke, jadi nanti kalian menyusunnya di meja kalian masing-masing ya. Jadi misal nanti Hisham maju ke depan, tadi robot cari RR, nanti langsung diberikan di sini. Jelas? Oke. Kemudian nanti kalau sudah selesai, Pak sudah terbentuk, nanti akan angkat tangan ya, Pak kelompok 2 sudah selesai, seperti itu dan seterusnya. Jelas? Oke, sudah siap? Oke. Oke, anak-anak persiapan ya, persiapan nanti bisa tentukan ya siapa yang tercepat nanti ya.
Oke, nanti siapa yang tercepat ya. Jadi bisa nanti kalian koordinasikan kemudian kerjasama dengan temannya. Oke, siap ya anak-anak ya. Oke, biar semangat coba berdiri dulu biar nggak tegang. Nah. Oke, siap ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk kata yang pertama, nanti kalian bebas nanti ya, mau dari sebelah kiri, sebelah kanan itu cari aja tidak apa-apa, cepet-cepetan, jelas. Nanti akan Pak Zani beri waktu beberapa detik mungkin untuk menyusun tersebut. Jelas anak-anak? Oke, siap? Oke, untuk kata yang pertama, Pak Zani pingin kalian menyusun kata tersebut adalah navigasi GPS ya, jelas, navigasi GPS, jelas. Oke, yuk siap, 1, 2, 3, boleh langsung ambil, yuk, navigasi GPS. Satu angka aja kasihkan temannya, Nah, yuk, boleh, yuk. Nah, boleh kerjasama, enggak apa-apa. Oke, yuk. Oke, yuk. Oke, akan Pak Zani hitung 15 mundur ya. 15. Oke, 14. Oke, 13. Oke, 12. 11. 10. Oke, 9. Oke. 1, 2. Ini kelompok berapa? 1 sama kelompok 3. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 3. Oke. Masih berjalan, dicek lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, boleh duduk tempatnya. Oke, kita cek dulu navigasi GPS. Oke, navigasi kurang. Oke, belum tepat navigasi GPS. Terus ini navigasi. Oke. Nah, yang tadi ternyata yang awal sudah selesai itu kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, berarti untuk kelompok 1 dan kelompok 3 itu skornya 10. Oke. Nah, anak-anak, makanya tadi harus mikir strategi ya. Strategi gimana caranya biar kalian itu dapat huruf-huruf tersebut ya. Dan kalian harus teliti. Ini di sini ada huruf apa saja. Oke, yuk 2 kali lagi. Oke, bisa dikembalikan lagi di sini. Kembalikan lagi, oke, diacak aja, enggak apa-apa. Oke, diacak aja. Oke. Oke. Dah, siap. Sudah dikembalikan? Oke, kerjasama. Siap. Yang maju 1 orang ya, yang maju di sini 1 orang. Nanti kalau sudah dapat langsung dikembalikan. Kembalikan ganti-ganti seperti itu. Jelas? Yuk, yang kedua adalah robot vakum. Vacum gitu ya tulisannya. Yuk, robot vakum. Yuk, 1, 2, 3 mulai. Yuk. Ayo terus. Oke. Nah, bisa kerjasama. Oke, boleh kerjasama. Oke, bisa. Yuk, kita hitung mundur. 15, 14. Oke, 13, 12. Oke, 11,
tahu. 7, 6. Oke, kelompok 1. 5. Oke, kelompok 4. 3, 2. Oke. Iya, oke, sudah. Oke, 1 sudah selesai. Oke, tadi yang pertama kelompok 1 dan kelompok 4. Tak cek dulu jawabannya. Oke, benar. Kata aja enggak apa-apa. Vakum. Oke, ini harusnya ya. Oke, udah apa-apa, guys. Ya, boleh. Terus ini robot, Pak. Masih kurang. Oke, pakai apa? Vakum. Oke, boleh. Tapi karena telat berarti poinnya 5. Kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 1 tadi 10 lagi, kelompok 4 10. Oke. Yang terakhir nih, yang terakhir. Yuk dikembalikan lagi. Oke. Yang di bawah. Oke. Oke. Siap ya? Ya, duduk tempatnya dulu. Oke, siap ya? Tenang, santai. Oke, ini yang benar pertama kali poinnya tak kasih 20. Yang benar pertama kali ya, poinnya tak kasih 20. Oke. Ya. Berarti nanti yang kedua ya 10 seterusnya. Oke. Kalimat. Kata yang terakhir itu adalah, tadi kalian juga sudah melihat di layar ya, ada tadi, coba nanti benar apa enggak. Kata yang terakhir itu adalah Google Translate. Oke, yuk coba. Yuk Google Translate. Coba gimana? Oke, yuk kerjasama. Yuk. Ayo, sambil disusun dulu. Yuk, sambil disusun dulu. Oke. Ayo, Google Translate. Nah. Ayo, coba. Ayo. Kalau sudah langsung kembali. Langsung disusun. Yuk, langsung disusun. Oke. Setelah ini akan Pak Zani hitung. Yuk. Yuk, Google Translate. Ayo. Oke. Ini poin yang pertama akan mendapat 20. Ayo, coba. Oke, kau sudah kembali biar gantian dengan temannya. Ayo. Kau sudah kembali. Ayo. Oke. Ini ada. Nah, ayo. Oke, mulai kita hitung ya. 15 mundur. Oke, yuk. 15. Oke, 14. Oke, 13. 12. Oke, yang pertama sip. Oke. Kemudian 12. Oke, 12. 11. Oke. 10. Hah? Ya, menurut kamu gimana? Oke, saya sebentar, tahan dulu kelompok 3. Sudah. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, sudah selesai. Bisa kembali ke tempatnya. Oke, kembali ke tempatnya dulu. Oke, tadi yang pertama, kelompok pertama itu kelompok 3. Kalau benar berarti poinnya 20. Oke, benar? Oke. Oke.
Sebentar. Google Translate. Oke, benar juga. 10 ya, karena tadi yang pertama ini Google Translate. Oke, kalau ini Google aja. Oke, belum tepat. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, seri. Oke, berarti sekali lagi terakhir. Yo, terakhir. Seri ya ini ya. Kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, kalau ini ya. Kalau ini sama tadi ya. Nanti benar yang pertama skornya 10 ya. Siap? Oke. Siap ya? Oke. Untuk kata berikutnya ya. Jadi tadi sudah Pak Zani minta ya, kayak tadi terakhir ini kalimatnya adalah sabar. Agak cepat ya nanti ya. Robot AI. Yo robot AI. Yo robot AI. Oke. Hitung mundur. Yo. 10. Ayo. Iya, ngambil. Yo robot AI. 10. Ngambilnya sedikit-sedikit. 10. 9. Oke. 8. 7. 6. Oke. 5. 4. 3. 2. 1. Sudah. Oke, sebentar. Tak dulu. Oke, benar. Kelompok berapa itu? 4. Oke. Nah, perhatikan. Aturannya gimana tadi? Karena ngambilnya satu-satu, bukan ngambilnya banyak. Oke. Karena benar tak kurangi, tapi skornya 5. Itu kelompok 2. Terus, ini benar nggak? Robot A. Oke, yuk terakhir. Ini masih belum bisa. Oke. Kembali, ambilnya satu-satu aja. Oke. Yuk, satu-satu aja. Oke, siap ya? Yuk, terakhir ya, terakhir. Oke. Terakhir ya, bukan ngambilnya banyak, ambilnya satu-satu. Oke, terakhir ya. Yuk, kalimat katanya adalah translate. Yuk, translate. Satu-satu. Gantian. Kalau bisa gantian. Yuk, gantian. Yuk, translate. Gantian. Yuk, translate. Oke. Yuk, translate ya. Oke. Yuk, kita hitung dari 10 mundur. Oke. 10. 9. 8. 7. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah. Yuk, kita cek dulu. Sudah. Oke, translate benar. Ini kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, belum selesai. Kelompok 3. Belum. Ya kelompok 3. Belum ya? Oke, untuk dan bisa kembali ke tempatnya, bisa kembalikan ke depan lagi. Bisa kembalikan ke depan.
Sudah? Anak-anak bisa duduk kembali. Oke, untuk game yang ini ya, skor terbanyak itu adalah kelompok 1. Oke. Keren, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk kelompok yang lain jangan kecewa, nanti tetap ada game-game yang lainnya. Oke, anak-anak, gimana tadi mengenai IE? Sudah ada gambaran? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Pak Dani akan memberikan latihan. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, ya. Jadi, ya, nanti kalian jangan lupa menuliskan identitas kelompoknya dulu, nama, kelas, kemudian kalian nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada pada lembar ini ya, lembar soal ya. Oke, bisa dikerjakan secara kelompok, nanti bisa sambil berdiskusi. Boleh. Nama kelompok aku deh. Nama aku. Nama kelompok Johnson. Oke, bisa kalian termati pahami pertanyaannya apa. Oke. Nanti bisa kalian kerjasama, bisa berbagi pendapat juga. Nah, kira-kira itu jawabannya apa? Kemudian contohnya apa saja? Coba. Bisa membuat kemampuan mesin atau mesin apa? Bisa berpikir seperti manusia. Kilo jawabannya kilo kemampuan. Oke, benar bisa meniru suara Seperti manusia. Oh ya, sensor. Jawabannya sensor. Bisa Mengerti. Oke, yuk bisa sambil dicek kembali. Ora, Din salah, Din. Apa yang dimaksud kok? Sing iki Oke, coba ya ini dulu. Ini apa? Jawabnya di bawahnya. Kalau yang ini yang mengenai contoh penggunaannya tadi. contoh pengguna. Oke, coba. Nah, ini nanti bisa dijawab ya. Nah, kira-kira apa? Sama nanti ini menyebutkan nama teknologinya. Oke. Yuk, bisa berdiskusi. Gimana? Handphone gak sih? Handphone dia yang Oke. lampu sensor. Sensor ya. Berapa ya? Sama pendeteksi wajah. Ini yang Oke. Coba bisa? Menerangi jalan kah? Kan. Lampu sensor menerangi jalan. Yuk, coba nanti ini jangan lupa dijawab juga ini. Atasnya ada pengertiannya. Gimana? Ada kesulitan? Bisa? Oke. Nah, tadi sudah ya tadi. Oke. Sip. Apa saja tadi? Terakhir apa? Robot yang mampu meniru Oke, boleh. manusia. Robot yang mampu meniru akal manusia. Senja menjadi akal manusia. Akal manusia. Oke. Terakhir Oke. kamera. Handphone ada kayak dan kamera sensor juga sensor wajah masih 20 apa ya sensor wajah handphone sensor wajah sensor wajah
Sensor wajah. Bisa. Oke, sudah? Cleaner. Oke, 5 menit lagi. Ayo. Vakum cleaner. Vakum. Oke. Kayak membersihkan. Apa tadi? Membersihkan. Tadi kan banyak contohnya tadi. Coba diingat-ingat. Area yang berdebu macam kayak apa ya? Kayak membersihkan kan bukan yang berat-berat. Debu, iya debu juga dibersihkan. Iya. Debu atau makanan? Debu atau makanan? Jangan otomatis. Nggak berani dijawab. Aku nanti yang nomor 1 ya. Oke. Aku tutupan. Oke, nanti yang presentasi nanti akan Pak Zani Acak ya. Ini kamu. Ini kamu. Nanti akan Pak Zani Acak. Nggak usah. Ini aku, ini Kak Razkia, ini Firda. Belum. Kamu sambil kamu kan ini ya. Nah, iya sih. Jadi terus ini pertanyaannya mati saja nggak sih, kan nggak semua pintu supermarket bisa kayak ya kan kamu ya pintu Ramayana masuk coba ya pintu mall pintu otomatis ini sih sifatnya pintu sensor ya. Jadi nanti gimana? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan? Iya ya, bisa aja pintu sensor ya sih. Pintu sensor atau otomatis. Tapi kan ini kan apa yang dimaksud? Kenapa malah ini kaca kan yang ini dua. Kaca. Pintu otomatis atau pintu sensor? Otomatis atau sensor. Oke, 3 menit lagi. Gerak sendiri. Coba. Mending pintu sensor. Iya sih. Mana sih? Nanti setelah ini nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Sini sejam. AI tahu kecerdasan AI. Oh, ya berarti kecerdasan artifisial. Tapi itu Oke, yuk. Yuk, coba. tidak pernah. Oke, 2 menit lagi. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat dulu kelompok berapa yang akan maju presentasi terlebih dahulu. Iya, ini nanti muncul kelompok berapa? 4. Oke, mau kanan apa kiri? Kiri sini ya. Coba. Itu. Kelompok 4. Oke, yuk. Kelompok 4 bisa maju. Oke. Ini mikrofonnya udah di bawah. Oke, yuk. Yuk, menghadap ke sana. Oke, yang lain bisa memperhatikan dulu. Ini ada presentasi dari kelompok 4. Oke, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Ya, yang presentasi siapa?
Oke. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Nah, Yang dimaksud adalah robot yang mampu meniru akal manusia. oke, berikutnya. Tuliskan 2 contoh pengguna KA dalam kehidupan sehari-hari. A. Lampu sensor. B. Pintu sensor. Oke. Carilah 3 contoh teknologi teknologi yang kamu gunakan atau lihat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan AI. Pertama ada lampu sensor. Fungsinya adalah menyala jika ada orang melewati lampu. Oke. Sip. Kedua, pintu sensor. Fungsinya terbuka jika ada orang yang ingin masuk. Ayo. Berikutnya. 3. Vacuum cleaner bisa membersihkan debu dengan otomatis. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh kembali. Oke, sip. Nah, anak-anak, itu presentasi dari kelompok 4. Oke, berikutnya. Halo. Ini tadi kalau habis kiri berarti ke kanan ya. Kita tengah. Oke. Tengah ya. Kita coba tengah kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3 bisa maju ke depan. Ya. Oke. Ya, nanti yang keras ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Untuk meniru cara berpikir manusia. 2. Contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. A. Kamera gambar di HP. B. Aplikasi belanja online. Nama teknologi dan fungsi AI dalam teknologi tersebut. 1. HP. HP memiliki sensor wajah seseorang. 2. Lampu sensor menyala ketika ada seseorang secara otomatis. 3. Robot vakum membersihkan debu secara otomatis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh duduk. Oke. Yuk, berikutnya. Kanan ya, tadi udah tengah ya. Oke. Oke, ini antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini. Kita lihat. Kelompok 1. Oke. Yuk. Yuk, kelompok 1. Oke. Yuk, siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau KA? Kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru cara berpikir manusia seperti mengenali gambar, membuat keputusan. Nomor 2. Tuliskan 2 contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. A. Google Translate. B. Siri di iPhone. Oke, enggak apa-apa. Ya, lanjutnya. Tugas 2. Eksplorasi lingkungan sekitar. Tunjuk, carilah 3 contoh teknologi yang kamu gunakan atau lihat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan AI. Silah tabel di bawah ini. 1. Lampu
lampu sensor, Oke. fungsi. Jika ada orang lewat, lampu tersebut akan menyala. 2. Pintu sensor. Jika ada orang mendekati pintu akan terbuka. 3. Pengenal wajah. Ponsel itu akan mendeteksi wajah pemilik ponsel. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh duduk. Oke, yang terakhir jelas ini pasti kelompok 2. Oke. Iya. Oke, silakan kelompok 2. Yuk. Yang menyampaikan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Yaitu robot yang meniru manusia. Pertanyaan kedua, teruskan 2 contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Lampu sensor. B. Vakum. Carilah 3 contoh teknologi yang kamu gunakan atau lihat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan AI. Yang pertama, handphone. HP menjadi aman. Oke. Nah, 2. Robot vakum. Rumah menjadi bersih. 3. Lampu sensor. Bisa menyala secara otomatis. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh duduk. Oke, anak-anak, bagaimana tadi ya mengenai AI atau KA, kecerdasan artifisial? Sudah ada gambaran? Sudah paham? Oke, nah anak-anak, jadi untuk AI atau kecerdasan artifisial itu sudah kita manfaatkan, ya, sudah kita gunakan, ya. Bahkan kita sering melakukan dan menggunakan AI tersebut untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tadi kalian sudah menuliskan tuh. Ada beberapa, salah satunya Google Translate, ya. Terus ada juga yang memanfaatkan navigasi GPS dan masih banyak lagi, ya. Jadi anak-anak, AI itu ya kita bisa manfaatkan, tapi kita juga harus tahu ya apa saja yang perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai ya kita memanfaatkan AI tapi kita kurang bisa memaksimalkan atau kurang bisa menggunakan. Contohnya ya, ketika kita manfaatkan AI, salah satunya itu misal navigasi GPS, kalau kita menggunakan tapi itu kita tidak bisa memaksimalkan. Nah, nanti jadi kita tidak bisa menggunakan sepenuhnya, ya. Jadi ketika kita manfaatkan GPS atau mungkin aplikasi AI yang lain, kita harus tahu kegunaannya untuk apa dan disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Oke, itu anak-anak ya. Jadi mengenai kegiatan hari ini mengenai pembelajaran AI ya, atau kecerdasan artifisial atau bisa disebut dengan KA. Nah, itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Zani ada latihan soal. Nah, namun untuk yang tugas kelompoknya bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Oke. Dikumpulkan. Nah, oke anak-anak ya, ini ada lembar evaluasi setelah kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Nanti bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa nanti ditulis identitasnya ya. Ini sendiri-sendiri ya. Oke, ini sendiri-sendiri. Oke. Nanti bisa kalian kerjakan
sepaham yang sudah kalian pahami tadi. Oke. Nanti jangan lupa identitasnya ya. Namanya jangan lupa. Kemudian kalau sudah kalian bisa mulai untuk mengerjakan ya yang sudah kalian pelajari dan kalian pahami materi pagi hari ini. Oke, sebisanya kalian ya. Ingat diperhatikan untuk soalnya ya. Diperhatikan untuk soalnya. Dipahami dulu bacaannya. Oke. Oke, Pak Zani beri waktu 5 menit aja ya. Sebisanya kalian aja. Ya. Ya, tadi yang dipelajari yang kalian ingat tuh apa? Nah. Oke, diingat-ingat tadi yang sudah kita pelajari itu tentang apa saja. Oke, nanti kalau sudah waktunya dikumpulkan, nanti dikumpulkan sedapatnya ya. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Oke. Oke, boleh dikumpulkan. Oke, 3 menit lagi. Nanti selesai dan selesai dikumpulkan. Oke, bisa dikumpulkan, yuk sedapatnya saja. Yuk, yang belum dikumpulkan sedapatnya aja. Oke, terima kasih. Oke, yang belum? Oke, terima kasih. Oke, anak-anak bisa duduk tempatnya masing-masing. Oke, gimana anak-anak? Tadi kita sudah mempelajari mengenai AI. Coba yang sudah kalian pelajari, contoh penggunaan atau pemanfaatan AI atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari tadi apa saja? Coba. Apa saja tadi ada? Google Trans. Apalagi tadi? Google Assistant. Terus apa lagi? Apa? Oke, sensor wajah. Apalagi? Mobil Tesla dan masih banyak lagi ya anak-anak. Apa? Oh ya, sip, benar. Nah, kalian tadi sudah mempelajari ya mengenai AI itu apa, pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya.
Oke, pesan Pak Zani anak-anak ketika kalian manfaatkan ya, gunakan sesuai kebutuhan ya. Jangan disalahgunakan, apalagi malah kalian memakai yang tidak sesuai. Gitu ya. Oke, anak-anak, hari ini kita cukup untuk kegiatan materi kecerdasan artifisial pagi hari ini ya. Sebelum Pak Iri, ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah jelas semua? Oke, untuk kegiatan kalian di rumah ya, nanti kalian bisa menuliskan apa saja ya pemanfaatan AI yang ada di rumah dan di sekolah. Itu ya anak-anak ya. Jadi besok pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi. Oke, itu anak-anak mengenai kegiatan pagi hari ini ya. Jika tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Iri, sebelum Pak Iri coba tepuk semangat. Oke. Nah, anak-anak, itu yang Pak Iri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Iri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.